Guys, pernah gak sih kalian berpikir, apakah dua kelompok data yang memiliki data-data yang sama, pasti juga memiliki karakteristik yang sama? Jawabannya belum tentu, karena selain memiliki data-data yang sama, kita juga perlu memahami bagaimana data tersebut menyebar. Inilah yang akan kita bahas melalui ukuran penyebaran. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Statistika 1, Prodi Manajemen. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka. Nama saya Agustin. Nama saya Seka Fauji. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai ukuran penyebaran. Sebelum kita membahas materi utama, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan merangkum data agar lebih mudah dipahami. Lalu, apa sih yang dimaksud ukuran penyebaran? Ukuran penyebaran adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar. Dari misalnya, seperti rata-rata. Ketika kedua kelompok data itu, kelompok A dan kelompok keduanya memiliki nilai rata-rata yang sama, yaitu 50. Kita akan dapat dari sini, biasanya dari. Nah, namun kelompok A memiliki nilai yang lebih patah. Dari ungkapan ke 150 itu datanya, sehingga nilai penyebarannya kecil. Sedangkan kelompok B memiliki nilai yang lebih berjauhan. Dari 30 ke 40 ke 60 sampai ke 70. Sehingga nilai penyebarannya lebih besar. Jadi, melalui ukuran penyebaran, kita dapat mengetahui apakah suatu data cenderung seragam atau memiliki variasi yang tinggi. Berikut beberapa fungsi dari ukuran penyebaran. Yang pertama, mengetahui tingkat keragaman data. Yang kedua, melengkapi ukuran pemusatan data. Yang ketiga, membantu membandingkan dua kelompok data. Yang keempat, membantu mengambil keputusan. Yang kelima, mengetahui kestabilan data. Yang keenam, menjadi dasar analisis statistik lanjutan. Selanjutnya, karakteristik ukuran penyebaran. Apa sih karakteristik ukuran penyebaran? Yang pertama, menggambarkan tingkat variasi atau keragaman data. Yang kedua, melengkapi informasi dari ukuran pemusatan. Yang ketiga, menunjukkan tingkat homogenitas dan heterogenitas data. Yang keempat, menjadi indikator konsistensi data. Yang kelima, dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier. Yang keenam, nilainya selalu positif atau nol. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok data. Yang kedelapan, memiliki berbagai metode pengukuran. 9. Membantu mengambil keputusan yang lebih akurat. Selanjutnya, jenis-jenis ukuran penyebaran. Yang pertama, jangkauan data tunggal. Rumus jangkauan data tunggal, keterangan R jangkauan, nilai terbesar, nilai terkecil. Selanjutnya, jangkauan data kelompok. Rumus jangkauan data kelompok R sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Yang selanjutnya, deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata data tunggal, deviasi rata-rata data kelompok. Yang ketiga, varians. Varians adalah ukuran penyebaran yang menunjukkan rata-rata kuadrat penyimpangan setiap nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Rumus varian data tunggal, varian populasi, varian sampel. Selanjutnya, simpangan baku. Simpangan baku data tunggal. Rumus simpangan baku populasi, rumus simpangan baku sampel. Selanjutnya, koefisien variasi. Rumus koefisien variasi, keterangan CV, koefisien variasi, simpangan baku, rata-rata untuk populasi dapat digunakan. Selanjutnya, mari kita bahas hubungan antara ukuran pemusatan dan penyebaran data. Ukuran pemusatan seperti median dan modulus digunakan untuk mengetahui nilai yang mewakili suatu kumpulan data. Sedangkan ukuran penyebaran digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi atau keragaman data dari nilai tersebut. Selanjutnya, mengapa kita perlu memahami ukuran pemusatan dan penyebaran? Yang pertama, karena keduanya memberikan gambaran data yang lebih menyeluruh. Yang kedua, dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Yang ketiga, menjadi dasar dalam berbagai analisis statistik lanjutan seperti uji T, regresi, dan ANOVA. Dan yang terakhir, dapat mencegah kesalahan dalam menarik kesimpulan. Ukuran penyebaran juga baik digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di bidang pendidikan digunakan untuk melihat variasi mahasiswa. Di bidang ekonomi digunakan untuk mengukur perbedaan pendapatan masyarakat. Di bidang kesehatan digunakan untuk menganalisis variasi kondisi pasien. Di bidang industri digunakan untuk menjaga kualitas produk data konsisten. Dan di bidang keuangan digunakan untuk mengukur tingkat risiko suatu investasi. Implementasi ukuran penyebaran dalam manajemen. Pada manajemen keuangan, ukuran penyebaran digunakan untuk mengukur tingkat risiko investasi. Pada manajemen sumber daya manusia SDM digunakan untuk mengevaluasi variasi kebijakan. Pada manajemen pemasaran digunakan untuk menganalisis variasi penjualan. Pada manajemen operasi digunakan untuk mengendalikan kualitas proses produksi. Dan dalam pengambilan keputusan manajerial digunakan untuk membantu manajer pengambilan keputusan yang lebih tepat. Mari kita hitung studi kasus 1. Di sini ada data tingkat imunisasi 10 kabupaten A sampai J dengan data berikut. Kita hitung penyelesaian data tunggal terlebih dahulu. Yang pertama, menghitung jangkauan atau range. Rumusnya R sama dengan X max dikurangi X min. R sama dengan 95 dikurang 45, hasil 50.
Lalu menghitung rata-rata. Rata-rata rumusnya X bar sama dengan sigma X dibagi N. X bar sama dengan 680 dari semua jumlah data ini dibagi 10 frekuensinya, hasil 68. Selanjutnya, menghitung deviasi rata-rata. Di sini kita masukkan dulu semua datanya, lalu kita hitung XI dikurang X bar. Hasil dari XI dikurang X bar, hasilnya yaitu dari 45 dikurangi 68. Hasilnya adalah negatif 23, cuma karena nilai mutlak kita langsung tulis saja 23. Lalu itu seterusnya, sampai hasil 130. Rumusnya MD sama dengan sigma F, X dikurang X bar dibagi N. MD sama dengan 130 dibagi 10 frekuensinya sama dengan 13. Lalu kita hitung varians. Varians ada XI dikurang X bar, XI dikurang X bar kuadrat. Ini datanya kita masukkan terlebih dahulu. Data min 23 dari 45 dikurangi 68. Karena ini bukan nilai mutlak, jadi kita masukkan saja nilai negatifnya. Sedangkan data ini diambil dari negatif 23 dikuadratkan, jadi negatif 23 dikali negatif 23 hasilnya segini. Lalu itu selanjutnya. Hasilnya yaitu 2310. S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. X kuadrat sama dengan 2310 dikurangi 9 sama dengan 256,67. Lalu menghitung simpangan bakunya. S sama dengan hasil dari sini yaitu 256 dikurangi 67 hasil 16,02. Menghitung koefisien variasinya. CV sama dengan S dibagi X dikali 100%. CV sama dengan 16,02 dibagi 68 hasil yang tadi dikali 100%. CV sama dengan 23,56%. Lalu selanjutnya kita hitung penyelesaian data kelompoknya. Kita masukkan dulu semua datanya, lalu kita hitung range-nya. R sama dengan X max dikurangi X min, R sama dengan 99 dikurangi 40 hasil 59. Lalu kita hitung titik tengah. Titik tengah itu di batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2, yaitu 40 ditambah 49 dibagi 2 hasil 44,5. Lalu kita hitung seterusnya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Di sini hasil FXI itu yaitu XI dikalikan dengan frekuensinya. Di sini karena hasil 44,5 frekuensinya 1 jadi hasil tetap. Sedangkan yang kedua itu 54,5 frekuensinya 2 jadi hasilnya 54,5 dikalikan 2 hasilnya 109. Lalu itu seterusnya. Di sini rumusnya X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI X bar sama dengan 695 dibagi 10 hasil 69,5. Lalu kita hitung deviasi rata-ratanya. Nah, tadi yang ini sudah dihitung, kita hitung XI dikurang X barnya. Itu hasilnya dari 44,5 dikurangi 69,5. Hasilnya negatif 25, karena nilai mutlak kita langsung masukkan saja 25. Sedangkan yang FXI dikurang X bar, hasilnya dari XI dikurang X bar dikalikan dengan frekuensi. Di sini karena frekuensi 1 jadi tetap 25. Sedangkan ini 15 dikali 2 jadinya 30. Lalu itu seterusnya. Rumusnya MD sama dengan sigma F, X dikurang X bar dibagi N. MD sama dengan 130 dibagi 10 sama dengan 13. Lalu itu variansnya. Kita masukkan dulu semuanya. Ini dari hasil 44,5 dikurang 69,5 hasil negatif 25. Lalu ini hasil dari negatif 25 dikuadratkan, jadi negatif 25 dikali negatif 25 hasilnya segini. Lalu yang ini, hasil ini dikalikan dengan frekuensi. Karena ini frekuensinya 1, jadi hasilnya tetap 625. Kalau ini frekuensinya 2, jadi hasilnya 450 hasil dari 225 dikalikan 2. Lalu itu seterusnya. Lalu rumusnya S kuadrat sama dengan sigma FI dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. X kuadrat sama dengan 2250 dibagi 10 dikurang 1. Jadi 2250 dibagi 9 hasil 250. Lalu hasil dari varians ini dimasukkan ke dalam simpangan baku menjadi angka 250 yang hasilnya 15,81. Lalu hitung koefisien variasinya. Rumusnya CV sama dengan X dibagi X dikali 100%. CV sama dengan 15,81 dibagi hasil tadi 69,5 dikali 100%. CV sama dengan 2,75%. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus mengenai perbedaan data pada nilai kuis 20 mahasiswa. Nah, ini adalah data nilai kuis 20 mahasiswa yang akan digunakan dalam perhitungan. Pertama, kita menghitung range. Nah, dengan mengurangi nilai terbesar dan nilai terkecil. Nilai tertingginya itu 69 dan nilai terkecilnya itu 41. Jadi, diperoleh jangkauannya itu sebesar 28. Kedua, menghitung range. Menghitung rata-rata. Pertama, kita mencari rata-rata dengan menjumlahkan seluruh data. Jumlahkan seluruh data ini sampai sini semua dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya itu 20. Jadi, 1111 dibagi 20 sama dengan 55,55. Lanjut, kita menghitung deviasi rata-rata. Kita bisa selisih setiap nilai terhadap rata-ratanya. Nah, contohnya tuh gini. Kan X min X bar. Nah, X ini 41. Nah, 41 dari sini dan dikurangi X bar. X bar itu dari sini 55,55. Jadi, 41 dikurangi 55,55 sama dengan min 14,55. Nah, penghitungannya sama seperti ini sampai seterusnya. Nah, dari seluruh hasil perhitungan diperoleh 127. Nah, ini tuh hasilnya harus selalu positif karena walaupun ada hasil yang negatif dan positif, yang keluar bakal selalu positif di sini karena ini nilai mutlak. Habis itu masukin ke rumus deviasi rata-rata sigma F
sama dengan X min X bar dibagi N sama dengan 107 dikurangi 20 sama dengan 6,35. Jadi mean deviation atau rata-ratanya sebesar 6,35. Lanjut kita menghitung varians. Di sini udah ada data X sama X min X bar. Kita tinggal mencari X min X bar kuadrat. Jadi tinggal dikali aja X min X bar dikuadratkan. Jadi contohnya di sini min 14,55 dikali min 14,55. Jadi hasilnya 211,70. Nah, perhitungannya sama, seterusnya sampai kayak gitu. Nah, jadi tinggal masukin aja S kuadrat sama dengan sigma kali X min X bar pangkat 2 dibagi N min 1. Nah, S kuadratnya ini hasil dari ini yaitu 1174,6. Dibagi 20 dari N ini, jumlah datanya 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Jadi S kuadrat sama dengan 1174,6 dibagi 19 sama dengan 61,82. Lanjut menghitung simpangan baku. S sama dengan akar S pangkat 2. S sama dengan S pangkat 2-nya 61,82, jadi S-nya sama dengan 7,86. Terakhir, menghitung koefisien variasi. KV, koefisien variasi sama dengan S dibagi X bar dikali 100%. S-nya itu ini 7,86 dibagi X barnya itu 55,55 yang tadi itu dikali 100 sama dengan 14,15%. Jadi berdasarkan hasil perhitungan diperoleh range 28, deviasi rata-rata 6,35, varians 61,82, simpangan baku 7,86 dan koefisien variasi 14,15%. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran nilai mahasiswa relatif rendah. Selanjutnya, kita masuk ke penyelesaian data berkelompok. Maka perhitungannya hampir sama, hanya saja menggunakan data yang sudah dikelompokkan ke dalam interval kelas. Ini dia. Nah, langsung saja kita menghitung jangkauan atau range. Nah, ini data tertingginya 70, data terendahnya 41. Jadi, 70 dikurangi 41 sama dengan 29. Jadi, jangkauannya sebesar 29. Nah, perbedaan dari data kelompok sama data tunggal itu, kalau data kelompok ada titik tengah. Cara menghitungnya, XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Contoh nih. Contohnya 41 ditambah 45 dibagi 2 sama dengan 43. Lalu 46 ditambah 50 sama dengan dibagi 2 sama dengan 48. Ini hasilnya. Sama begitu juga seterusnya buat kelas-kelas seterusnya. Lalu kita menghitung rata-rata. Nah, ini kan ini titik tengahnya. Jadi buat rata-rata tuh ini kan FXI. Jadi untuk menghitung rata-ratanya F dikali XI. Jadi contohnya 2 dikali 43 sama dengan 86. Ini 2 dikali 43 sama dengan 86 ini. 3 dikali 48 sama dengan 144. Seterusnya seperti ini penghitungannya. Nah, setelah semuanya dijumlahkan lah. Nah, hasil rata-ratanya 115. Langsung aja kita masukin ke rumus. Rata-rata X bar sama dengan sigma F kali XI dibagi sigma FI. 115 dari sini dibagi 20 dari sini frekuensi sama dengan 55,75. Jadi X bar atau rata-ratanya itu sama dengan 55,75. Lanjut menghitung deviasi rata-rata. Kita udah punya XI, F sama FXI. Kita tinggal menghitung XI min X bar. Nah, contohnya gini cara pengertiannya. 43 nih dari XI dikurangi X bar. X barnya tadi kan 55,75 ya. Jadi 43 dikurangi 55,75 sama dengan 12,75. Contoh lagi 48 dikurangi 55,75 sama dengan min 7,75. Ini selanjutnya seperti itu. Lalu kita menghitung F XI min X bar. Jadi F dikali ini XI min X bar. Contoh ya 2 dikali min 12,75. Ini di sini 2 dikali min 12,75 sama dengan min 25,50. Lanjut 3 dikali min 7,75 sama dengan min 23,25 dan seterusnya seperti itu. Setelah semuanya dihitung mendapatkan hasil 125. Ini harus selalu positif ya. Karena walaupun ada yang hasilnya minus dan positif, hasilnya harus selalu positif karena ini nilai mutlak. Langsung masukin aja ke rumus. MD sama dengan sigma F X kurangi X bar dibagi N, jumlah data itu 125 dari sini dibagi 20 sama dengan 6,25. Lanjut menghitung varians. Kita tinggal menghitung XI min X bar kuadrat. Cara menghitungnya gini, min 12,75 dikali min 12,75 karena ini dikuadratkan kan, jadi hasil dari XI min X bar itu dikuadratkan. Hasilnya 162,56. Seterusnya kayak gitu. Lanjut kita mencari F dikali XI min X bar kuadrat. Sini contohnya. 2 dari F ini frekuensi dikali X min X bar kuadratnya ini 162,56. Jadi hasilnya 352,13. Ini hasilnya. Penghitungannya juga sama seperti ini untuk kelas-kelas selanjutnya. Nah, setelah semua dihitung mendapatkan hasil 1073,76. Langsung masukin aja ke rumus S kuadrat sama dengan sigma F kali XI min X bar kuadrat dikurangi N min 1. Jadi S kuadrat sama dengan 1073,76 dari sini dibagi 20 dikurangi 1, yaitu 1073,76 dibagi 19 sama dengan 56,51. Selanjutnya menghitung simpangan baku. S sama dengan akar sigma F XI dikurang X bar akar 2 pangkat 2 dikurangi N min 1. S sama dengan akar 56 kali 51. S sama dengan 7,52. Yang terakhir menghitung koefisien variasi. Rumusnya KV.
Kavi sama dengan S dibagi X bar dikali 100% sama dengan 7,52, S-nya dari sini, simpan baku, dibagi X barnya tadi 55,75 dikali 100% sama dengan 13,49%. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh rata-rata nilai kuis sebesar 55,75, jangkauan sebesar 29, deviasi rata-rata sebesar 6,25, varian sebesar 56,51, simpan baku sebesar 7,52, dan koefisien variasi sebesar 13,49%. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran nilai kuis mahasiswa relatif kecil sehingga data cenderung cukup homogen.